Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Arum Senada dengan NIM 120103257222 dari kelas MPI 4F jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang membuat aplikasi berbasis database dengan menggunakan aplikasi SAM dan PHP-RED. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SAM-nya. Kemudian di bagian Apache dan MySQL ini kita tekan Start-nya. Nah, di sini berfungsi untuk menjalankan aplikasi PHP-RED-nya nanti. Kemudian kita buka aplikasi PHP-RED-nya. Di sini saya menggunakan PHP-RED Classic. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu New Project dan Open Project. Nah, Open Project sendiri ini berfungsi untuk membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini New Project ini untuk membuat project baru. Di sini saya akan membuat project baru, langsung saja kita tekan New Project-nya. Kemudian di bagian Project Name ini kita buat nama project yang akan kita buat itu. Saya di sini membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Kemudian project location ini yaitu tempat penyimpanan project itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan local disk C, ini kan local disk C. Kemudian di bagian database kita create new database, kita tambahkan nama database-nya. Ini kita buat yang setidaknya mudah dan mudah diingat gitu kan. Kita oke kan. Kemudian ini, kemudian oke. Kemudian di bagian add table ini berfungsi untuk menambah table atau folder itu yang kita butuhkan nanti gitu kan. Nah, di bagian table name ini kita buat nama table atau folder itu. Di sini table pertama saya akan membuat table usernya atau petugasnya. Kemudian di field name ini bagian-bagian user atau bagian-bagian identitas yang kita perlukan untuk disimpan gitu. Pertama kita buat ID usernya, kemudian nama lengkap. Di sini tidak bisa menggunakan spasi, kita menggunakan underscore ya. Kemudian password, jabatannya apa, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email, foto. Kemudian di bagian nomor telepon ini kita buat char dan letakkan kursor di bawah identitas terakhir yang kita buat. Nih. Kemudian jika ingin menambahkan tabel, kita tekan add table. Kemudian di sini saya ingin membuat tabel anggota perpustakaan maksudnya. Kita di sini hanya bisa membuat satu kata saja. Kemudian di sini kita buat ID anggotanya. Kemudian selain di anggota kita buat nama lengkap. Kemudian tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Nomor telepon.
kemudian letakkan kembali kursor di bawah identitas terakhir. Kemudian saya di sini ingin menambahkan tabel rak. Di sini kita akan buat ID raknya. Maaf sebelumnya, di bagian tabel anggota ini, di bagian tanggal lahir kita buat flip tipenya date, kemudian nomor teleponnya kita buat char. Kemudian di bagian rak, kembali ke bagian rak, kita buat nama raknya, lokasi raknya, kemudian ID bukunya. Kemudian di ID buku ini kita buat INT, kemudian kembali kursor diletakkan di bawah identitas terakhir, kemudian tekan add table lagi. Di sini saya akan membuat tabel buku, kemudian di sini ID buku, judul, pengarangnya, penerbit, ketersediaannya, foto. Kemudian letakkan kembali kursor di bawah identitas terakhir. Saya ingin menambahkan tabel peminjaman, ID peminjaman, kemudian tanggal peminjaman, kemudian ID bukunya, ID anggota, kemudian ID petugas, atau di sini kita buat user ya, ID user. Di sini ID-nya kita buat INT, kemudian di bagian tanggal peminjaman kita buat date. Nah, di sini saya ingin menambahkan tabel lagi untuk tabel terakhir, yaitu tabel pengembalian. Di sini kita buat ID pengembalian, tanggal pengembaliannya, terus denda, ID buku, kemudian ID petugas. Kita ulang, ID buku, bawahnya ID petugas, atau di sini kita buat aja user seperti tadi. Kemudian ID anggota. Kemudian di sini ID anggotanya kita pilih INT, ID user juga. Kemudian di bagian tanggal ini kita pilih date. Kemudian kita simpan foldernya di bagian save di bawah ini. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian langkah selanjutnya yang kita pilih adalah authentication di sini. Nah, authenticationnya di select login di sini kita pilih user. Karena di sini kan yang untuk login register itu adalah user atau petugas. Kemudian di bagian username kita pilih nama lengkap. Password file kita pilih password, user ID kita pilih ID user, email kita pilih email, kemudian profile
login mode ini di bagian register, di bagian mode awal, di bagian home itu kita pilih login dengan username atau email, atau dengan email aja, atau dengan username saja. Di sini saya menggunakan username or email. Kemudian tekan OK. Di sini jika ingin kita melihat tampilan awalnya, kita tekan preview. Sedang login. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini untuk melihat tampilan di dalamnya, di dalam aplikasinya, kita tekan register. Kemudian isi data-data yang diperlukan. Ini kita buat passwordnya. Jabatannya di sini saya buat saja petugas perpustakaan. Kemudian jenis kelamin perempuan. Dia nomor telepon. Kemudian alamat kita buat di sini Pekanbaru saja. Email. Kita pilih foto bebas sih yang kita pengen apa. Di sini saya menggunakan foto sini saja, yang ada di laptop kita saja gitu. Kemudian tekan submit. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengubah logo yang ada di sini. Langkah pertama yaitu kita tekan project setting. Nah, di bagian project setting kita pilih di bagian sistem file ini, di bagian project logo. Nah, ini saya di sini memilih logo Winsuska. Kemudian di bagian project favicon juga kita open, kemudian kita publish. Sedang login, kita oke kan. Nah, kita relive change. Nah, sudah terganti kan. Nah, di sini saya ingin membuat yang ada di sini ini, membuatnya di bagian samping ini, membuat baris yang ada di sini, yang bagian home, anggota, buku, peminjaman, pengembalian, user, kita buat di bagian sini, di bagian samping sini. Langkah pertama yaitu project menu, kemudian menu stylenya kita pilih fixed partial collapse sidebar ini, kita oke kan. Kemudian kita roulette change kembali. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah tema tidak warna hitam seperti ini, kita tekan project tema. Di sini
ada pilihan terserah mau pilih primary atau seperti apa, bebas. Saya di sini ingin menggunakan warna ini. Kemudian di sininya bebas kalian pilih seperti apa. Saya ingin menggunakan ini. Baiklah, langkah selanjutnya setelah kita mengubah temanya, di sini saya ingin membuat tambahan ikon-ikon yang ada di sini. Nah, langkah awal yaitu kita tekan project menunya kembali. Kemudian di bagian ini di menu icon kita buat icon apa yang akan kita pilih untuk home. Sini saya ingin menggunakan ini. Oke. Di sini di bagian home kita tekan untuk memilih ikonnya, kemudian oke. Kemudian di bagian anggota, di bagian anggota kita pilih tipnya. Di sini saya ingin menggunakan cari saja. Ini kita oke kan. Kemudian di bagian buku cari saja. Kita oke kan. Kemudian di bagian peminjaman kita cari lagi. Ini saja. Kemudian di bagian pengembalian yang ini bebas ya, tidak harus seperti itu, bebas kalian ingin apa. Kemudian di bagian rak saya ingin menggunakan ini saja, kita oke kan. Kemudian di bagian user, di bagian user home dan user, cari apakah di sini ada tulisan. Kita pilih database saja, kita oke kan. Kemudian kita kembali tekan OK, kemudian relate change. Nah, di sini sudah ada tulisan, ada bentuk ikon-ikonnya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan ikon-ikon di bagian sini, memperindahnya lagi. Di sini kita tekan
Kemudian selanjutnya di bagian pack design ini, select packsnya kita pilih home kan. Kemudian di bagian no grid ini kita hapus, kemudian kita tarik ke bawah. Di bagian record count ini kita tarik semuanya ini ke bagian sini. Kemudian selanjutnya kita tarik semuanya lagi ke sini, itunya. Kemudian setelah itu kita kembali ke preview. Nah, di sini semua sudah ada. Usernya sudah ada, peminjaman, anggota, pengembalian, buku dan raknya. Di sini kita log out. Nah, di sini kita akan mengedit background halaman utamanya. Di sini pertama kita tekan text design lagi, kemudian di bagian custom menu, maaf sebelumnya di select textnya kita pilih index, kemudian setelah memilih select textnya ini di bagian index, kemudian di bagian custom view-nya, di bagian custom kodenya ini kita ubah. Sini kita hapus saja. Baiklah, selanjutnya kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita ganti sistem aplikasi. Selamat datang di aplikasi manajemen perpustakaan. Nah, untuk di sini ingin mengubah foto tadi atau menambahkan foto di background tadi. Di sini kita kembali ke, kita buka Google untuk mencari foto untuk backgroundnya. Terserah mau pilih foto apa. Ini kita download. Kemudian buka filenya, kemudian di bagian pictures-nya ini kita copy, kemudian buka sistem C-nya, local disk C, tempat kita menyimpan foldernya itu, kemudian tekan sum, kemudian htdocs, kemudian ini aplikasi manajemen perpustakaan, kemudian aset, kemudian Emacs, kemudian paste fotonya. Nah, kita lihat di sini di propertiesnya filenya JPG kan, karena JPG di sini kita buat huruf kecil saja.
Di sini di bagian BG1 ini kita hapus, kita ganti dengan nama fotonya. Kemudian format, kita lihat tadi format fotonya format apa. Jika JPG kita buat tetap JPG, jika PNG kita buat PNG, sesuaikan. Kemudian jika sudah kita tekan OK. Nah, jika sudah kita tekan preview. Nah, di sini sudah terbukti terganti ya, backgroundnya sudah terganti. Di sini tulisan untuk ininya terganti kan. Kita buat selamat datang di aplikasi manajemen perpustakaan kan tadi. Jadi di sini sudah terganti semua. Kemudian di sini kita akan preview di browsernya. Di sini kita bisa pilih menggunakan Chrome, Firefox atau Internet Explorer. Di sini saya akan memilih Chrome. Nah, di sini sudah bisa dibuka ya. Kita coba login. Kita coba login dengan akun yang sudah kita buat tadi. Passwordnya awal. Nah, sudah bisa ya. Sini kita bisa lihat tugas atau usernya siapa saja yang sudah login, seperti itu. Kemudian di bagian anggotanya belum. Nah, di sini jika ingin menambah anggota, tekan aja neo anggota tadi. Kemudian di sini kita buat misalnya ya, kita tambahkan anggota siapa. Nah, di sini kita pilih tahunnya 2002. Sesuaikan saja dengan data. Sudah, jenis kelamin perempuan. Misalnya ya ini. Kemudian emailnya. Kemudian foto, di sini fotonya bebas, mau pilih foto apa juga, sesuaikan saja. Kita coba dengan foto ini saja. Di sini saya hanya mencoba dengan foto yang ada di sini di laptop saya. Nah, di sini sudah ada kan. Kemudian bukunya, di sini kita bisa nambahkan nama bukunya, peminjaman, pengembalian. Sudah selesai. Di bagian ini sudah selesai, kita kembali logout saja. Nah, dan mungkin itu saja penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan tentang membuat aplikasi berbasis database dengan menggunakan aplikasi SAM dan aplikasi PHP Classic. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.